Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Jadi kali ini kita mau belajar untuk Excel lagi ya. Di sini kita mau buat nota. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke Microsoft Excel seperti biasanya. Kemudian kita buat dokumen baru dengan blank workbook. Ya. Setelah itu kita simpan seperti biasa, save as. Kenapa kita simpan terlebih dahulu? Agar yang kita kerjakan tidak hilang, ya. Untuk mengantisipasi semisal kelupaan. Ini kita simpan dulu datanya, nota 10 TMA. Oke. Ya, di sini sudah tersimpan dengan nama nota 10 TMA. Terus kita buat kopnya. Sini saya ibaratkan ada toko Sinar Rezeki. Kita enter, ada alamatnya. Jalan Gajah Mada nomor 1 Kembang, kode pos 59201. Terus telepon 085 bisa kayak gini. Terus emailnya Sinar Rezeki. Ya. Sudah seperti ini. Selanjutnya ya, kita mau buat tabelnya. Nomor, kemudian di sini ada nama barang. Nah, setelah itu ada harga satuan. Selanjutnya ada diskon, kemudian total harga. Seperti biasanya ya, kita geser ini, kemudian di sini nama barang, harga satuan, di sini ada diskon, kemudian total harga. Nah, ini untuk judul kolomnya kita perlebar ya, kita perlebar. Nah, ini kita buat di tengah, kita kasih warna. Ini misalnya kita kasih angka. Ini hanya contoh saja, jadi misalnya angkanya di sini cuma sedikit ya. Fill series. Ini kita rata tengah seperti ini. Di sini kita tebalkan. Lanjut. Kita buat di bagian bawah ada apa namanya? Harga total bayar. Ini ya. Jadi di total bayar itu, jadi nanti orangnya membayarnya nominal berapa itu kelihatan di sini. Ini kita perbesar segini, kasih tengah, di bold. Kalau sudah ini kita kasih border, bordernya di sini ya, all border. Lanjut, di sini kita kasih font size misal ada 18. Lanjutnya kita taruh di tengah pakai merge, kita bold.
Kemudian di sini kita merge juga. Untuk font size-nya kita buat 9. Oh, tetap aja nggak apa-apa. Lanjut ini juga di merge. Nah, kalau sudah seperti ini lanjut kita kasih shape, kemudian garis ya, garis bawah. Ini kita klik kanan di bagian format shape, kita pilih untuk warnanya, ini hitam aja. Untuk jenis tipe garisnya pilih, kemudian kita portable seperti ini. Nah, di sini sebenarnya saya mau ngasih tulisan lagi di atasnya tabel, tapi karena ini terlalu mepet, jadi kita harus menyisipkan lagi untuk garisnya. Caranya klik kanan aja di sini ya. Untuk selnya kita klik kanan, kemudian kita insert row ya, kita insert lagi row, insert row. Di sini ya ada tulisan tanggal 1. Jadi yang bagian sini nanti untuk menulis ini ya, tanggal sama tuannya yang beli siapa. Terus di bagian bawahnya sini kita kasih kasir. Ya, sudah ya sampai sini. Lanjutnya di sini saya kasih format modelnya uang. Pilih di bagian accounting. Jadi nanti ada spasinya. Kita pilih decimal place-nya 2 karena ada 2 angka di belakang koma. Biasanya kalau RP kan ada 00 gitu kan. Titik 00, ya enggak? Nah, di sini kita pilih untuk RP-nya. RP Indonesia. Kalau sudah klik OK. Di sini juga sama. Kita pakainya RP Indonesia. Kalau sudah di oke. Yuk, lanjut ya. Ini saya kasih contoh, misal ada buku. Buku tulis isi 38. 2 pensil.
Sini misal untuk harga satuannya untuk buku tulis misalnya ada 5.000. Nah, nanti dia akan otomatis tertulis seperti ini. RP ada spasinya, kemudian 5.000. Nah, dalam komputer ini untuk titik itu dianggap sebagai koma, koma dianggap sebagai titik. Biasanya kalau 5.000 kan 5.000 ya, kalau di bahasa Indonesia. Tapi kalau di komputer ini karena tulisan settingannya ini English ya. Jadi dia mengikuti 5.000 itu enggak 5.000 tetapi 5,000. Sama aja. Terus oh ya, ini kurang satu lagi ya kolomnya. Kita tambah satu kolom lagi ada tulisan jumlah. Iya. Jumlah pulpen. Ini misalnya 2.000. Tas spidol hitam misalnya tulis misal ini ada 20 aja, pensil ada 12. Untuk nah ini ya di jumlah, kenapa dia otomatis RP, karena tadi kita langsung insert di bagian formatnya itu belum kita atur, tapi dia ngikut sama yang sebelumnya. Nah ini kita buat general, jadi nanti akan kembali ke mode normal biasa atau default. Ini jumlahnya misal 1, spidol hitamnya 10. Ini ya. Terus untuk diskon, misal ini diskonnya ada 0%. Ya ini misalnya 0%. Nah, menurut kalian gimana cara mengerjakannya? Tahu nggak? Saya pancing ya. Kalau misalnya harga satuan nggak ada diskon misalnya. Harga satuannya buku tulis itu 5.000, jumlahnya 10. Kalau di Microsoft Word kita kan masih pakai kalkulator ya. Kalau di Excel ini otomatis karena dia spesifiknya memang untuk mengolah angka. Jadi kalau misalnya harga satuan 5.000, jumlahnya 10, kita tinggal kasih tanda sama dengan. Di Excel untuk rumus itu diawali dengan tanda sama dengan. Tinggal kita klik aja. Sini kita kalikan 10. Ini. Bu, kenapa nggak ditulis? Kalau di Excel itu kita dimudahkan, Cak. Kita nggak usah nulis, langsung diklik aja bagian selnya. Itu nanti kalau kita hapus, kita isi nominal lain, dia akan menyesuaikan. Gitu. Nggak ngetik satu-satu lagi. Jadi seperti ini. Ya, misalnya saya ganti ini harganya 2.500, otomatis di sini juga akan berubah.
Misal ini harganya 3.000 juga akan berubah seperti ini, ya. Itulah spesialnya kalau kita ngerjain di Excel. Kita mau kasih tulisan berapapun, dia akan mengikuti. Bu, kalau misalnya ditulis gini, Bu, bisa nggak sama dengan 4.000 dikalikan 10? Bisa nggak? Bisa. Isinya 40.000. Tetapi jika ini diganti, dia nggak akan berubah yang belakang. Paham maksud saya? Nah, jadi kalau mau otomatis isinya nanti berubah, kalian buat rumusnya, yang diklik adalah selnya. Seperti ini ya. Nah, ini kalau kita tahu diskonnya adalah 0. Misal diskon itu juga kita buat isinya nanti berbeda. Caranya gimana? Kita harus tahu logikanya dulu ya ini ya. Yang ini coba. Kalian tahu nggak 15% itu sama dengan berapa? 15% itu sama dengan 15/100. 15/100 berarti sama dengan, kalau didesimalkan, 0,15. Ya enggak? Ini enggak saya kasih 15, wes. Tak kasih 10% coba, biar enggak bingung. 10%-nya, 10% kalau dijadikan desimal berapa? 0,1 dong. 10% kalau dijadikan desimal itu 0,1. Dari mana, Bu? Dari 10/100. 10/100 itu kan sama dengan 0,1. Berarti kalau misalnya di sini ada 500.000, 500.000 diskonnya 10%. Berarti dia dapat berapa? Diskonnya. Dapat kali ya, kali 0, dapat berapa? Dapat 50.000. Kalau di logika, berarti berapa, Cak? Total harganya harusnya 500.000 dikurangi 50.000. Kalau matematika kan gitu logikanya, ya enggak? Jadi di sini ada 500.000. Tak kasih gini ya biar kelihatan jelas. Ada 500.000. Diskonnya, ini harga barang 500.000, diskonnya 0,1. Berarti kalau dinominalkan uang, harganya diskon itu 50.000. Berarti bayarnya berapa? Ya logikanya ya ini 500 dikurangi 50, ya kan? 50.000. Berarti dia tinggal bayar berapa, Cak? 450.000. Kayak gini harusnya. Nah, kalau dibuat rumus, ada yang tahu nggak? Kalau dibuat rumus gimana? Ada yang tahu kalau dibuat rumus? Ya, kalau dibuat rumus seperti ini. Coba diperhatikan. Sama dengan, jadi kita kan harus tahu dulu untuk harga satuannya. Kita klik untuk selnya. Kalau sudah, kita kalikan
dengan diskonnya. Seperti ini. Nah, nanti untuk harganya, harga tetap ini ya, harga satuan itu dikurangi diskon. Kan gini kan harusnya. Harga satuan dikurangi harga diskon. Kita tahu dulu ini dikurangi harga diskon. Sama dengan berapa? Kayak gini bener nggak? Salah bener? Ah? Ini kok bisa ada spasinya banyak? Bentar ya, minta rekam. Salah apa benar ini logikanya? Salah apa benar? Lah kok bilang salah, itu salahnya di mana? Salah apa benar, Cah? Hei, salah apa benar? Lah kok salah, itu yang salah di mana? 2000. Jumlahnya 10, diskonnya 0. Berarti kamu kalau apa total berapa harusnya? Harusnya kamu bayar berapa? Hah? 20.000. Lah ini berapa? Berarti yang salah di bagian mana? Belum paham? Hah. Jadi kita logikanya kan gini. Tadi ya. Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Kalau untuk mencari diskon, ya, untuk mencari diskon, caranya tadi gimana? Harga satuan dikali diskon, ya enggak? Dapatnya berapa? 0 ini karena enggak ada. Kalau untuk tahu total harganya, berarti ini ya, ini kan kita harus tahu dulu diskonnya dia itu berapa. Harga satuan dikurangi diskon, berarti kan sama dengan seperti ini, Cah. Harga satuannya dia, misalnya di sini kan 500.000 contohnya. Saya kasih di sini langsung. 500.000 harga satuannya, harga diskonnya ini 10%. Berarti kan kita belum tahu dia dapat diskon berapa. Logikanya kan 500 dikali 10%, kan gitu toh harusnya. Nah, habis itu harga satuan dikurangi diskon. Kita buat ya di sini ya. Sama dengan ini dikalikan ini. Terus
dalam kurung ini dikurangi diskonnya. Nah, kalau sudah baru kita kalikan jumlah. Gini, Ca. Ini juga sama. Kalau seperti ini sudah benar belum? Sudah? Yakin? Kalau seperti ini sudah benar ya. Karena untuk harganya tadi sudah harga satuan sudah dikurangi harga diskon. Kemudian kita kalikan jumlah. Ini ditarik aja ke bawah, nanti akan otomatis mengikuti rumusnya. Kalian nggak usah buat rumus satu-satu, nggak usah. Buat rumusnya tinggal di awal tok satu kali tok, nanti ke bawahnya tinggal kalian copy di file handle ditarik ke bawah. Terus untuk total bayarnya, di bagian total bayar ini kita pakai sama dengan sum. Sum itu untuk menjumlahkan dari awal ke akhir. Kalau sudah kita tutup. Kita enter. Ini jumlahnya. Ya, ini jumlahnya. Jumlah total bayarnya. Nah, kalau sudah selesai, kita lihat ya pakai print preview. Nah, ternyata yang kita buat tabelnya itu kepotong. Jadi kita buat untuk pack layoutnya, pack setupnya ini kita ganti ya. Kita pakai 0,2. Ini juga. Kita lihat lagi. Ini sudah ya. Terus di bagian ini kiri marginnya kita tambah. Udah seperti ini. Terus untuk judulnya ini ya bagian atasnya margin atas ini kita tambah. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah proporsional. Kalau sudah kita save lagi. Dan seperti ini teman-teman semuanya. Nanti kalau ada kendala bisa tanya. Ini nanti kalau misalnya di print ada tanda tangannya Pasir Toko. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.